Shalom. Wow, apa kabar semua pagi ini? Baik. Wah, siapa yang enjoy malam tadi? Wah, kita sangat enjoy di mana? Di Hall 1 kan, di Pesta Harvest Festival, betul? Ya, dan harapnya hari ini kita terus enjoy lagi dalam hadirat Tuhan ya. Oke, amin. Nah, tajuk kita pada hari ini adalah hidup sebagai community yang berpengharapan. Ini adalah di dalam siri kita. Pada bulan ini siri kita community yang baik dan indah. Community yang baik dan indah. Dan kalau kita masih ingat, 2 minggu lalu Elder An ada berkhotbah mengenai hidup sebagai community yang berbeza di dalam segi, ingatkah? Siapa ingat? Dalam segi mengasihi seperti Yesus, radical love kan? Ya, jadi itu adalah yang pertama dan saya teruskan ialah community yang berpengharapan. Nah, saya masih ingat 2 tahun lalu sewaktu Pastor Eddie memberikan saya tugas ataupun tanggung jawab dan peluang untuk berkhotbah di ibadah raya minggu seperti ini, dan tajuk yang diberikan juga adalah mengenai pengharapan. Ya. Dan pada waktu itu saya masih ingat lagi pengharapan yang saya bincangkan itu just dalam 2 bulan, yaitu selepas saya jatuh sakit dan waktu itu saya dioperate, saya dibedah, mengalami pembedahan yang agak besar juga. Dan sebulan kemudian adalah giliran saya berkhotbah mengenai pengharapan. Wow, luar biasa. Dan kali ini juga dapat juga giliran saya berkhotbah mengenai pengharapan, dan kena juga pada waktu saya di dalam keadaan yang begitu mendesak, di mana pada waktu ini saya sedang tidak bekerja, saya jobless. Ya, jadi awas kamu kalau pas saya dibagi, dia tidak ada di sini kan, bolehlah kita cakapkan. Ya, jadi berhati-hati kamu, saya gurau saja. Nah, maksudnya bila kita mau berbicara tentang sesuatu itu, mesti sesuatu yang kita sudah alami dan kita hidupi, amin. Ya, dan hari ini Pastor Edi tidak bersama dengan kita, dia diundang untuk berkhotbah di FGCC, ya, melayani di sana, dia berkhotbah di sana pada hari ini. Dan saya akan teruskan ayat firman Tuhan, teks firman Tuhan yang menjadi dasar yang akan kita bincangkan adalah daripada 1 Petrus 3, ayat 15 hingga 16, saya akan bacakan. 1 Petrus 3, 15 hingga 16. Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu. Jawab dengan lembut dan hormat serta dengan suara hati yang murni. Dengan demikian, mereka yang mencela kelakuan baikmu dalam Kristus akan berasa malu. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan menjadi dasar perkongsian kita pada hari ini. Kita teruskan. Apakah itu gambaran community yang berpengharapan? Seperti Elder An katakan dalam minggu lepas, community yang baik dan indah, kita hidup kontra budaya, counter culture. Itu gaya hidup orang percaya, kita hidup kontra budaya, tidak sama dengan budaya apa yang ada. Dan di dalam community yang berpengharapan, saya ingin membawa kita melihat sebagai sebuah community yang kontra budaya. Mari kita lihat ini. Pada hari ini kita banyak mendengar tentang satu istilah community hari ini, yaitu toxic positivity. Pernah dengar? Pernah? Saya rasa yang muda-muda mungkin selalu kita dengar lah kan. Ya, jadi banyak anak-anak muda ataupun orang-orang kini di zaman ini, terutama yang secara di bandar ataupun yang di tempat pekerjaan kita dan sebagainya, mereka banyak yang menekankan istilah ini, toxic positivity. Apa maksud ini? Maksud toxic positivity ini adalah sebuah keadaan yang memaksa keadaan positif berlaku sehingga ia menjadi sesuatu yang sangat toksik. Contohnya
saya mau katakan, sebenarnya saya di dalam satu masalah yang sangat berat pada hari ini. Dan saya rasa sebenarnya saya tidak mahu datang ke gereja sebab saya kurang sihat, contohnya. Tetapi apabila saya di dalam keadaan community yang toxic positivity, saya kena hadir juga. Sebab community di sekeliling saya ini, mereka expect yang saya akan muncul, saya akan show up dan menunjukkan I'm okay, I'm good. Saya sangat perfect, saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya mesti hadir juga dan menunjukkan muka saya. Oh, si Steffi ada hari ini dan si Steffi macam biasalah. Si Steffi itu dia tuh selalu positif, dia tuh selalu happy go lucky. Ya, tidak pernah ya dia macam ada masalah dalam kehidupan dia. Sebab saya merasakan saya perlu hadir dan memaksakan positivity itu hadir. Dan itulah maksudnya dia menjadi toxic. Dan saya akan bincangkan ini lebih lagi selepas ini. Kalau kita lihat istilah toxic positivity yang kita lihat pada hari ini, ada pendekatan seperti good vibe only. Good vibe only friend, yo, no bad vibe, no negative vibe guys. Gitu kan, pernahkah orang muda? Ya kan? Nah, di dalam kehidupan good vibe only ini, community ini coba membuang atau menyekat, suppress segala emosi ataupun perasaan negatif. Kalau hari ini macam sebenarnya saya sedih. Tapi tak bolehlah sebab community kata good vibe only. Jadi saya akan lupakanlah kepahitan satu dan saya akan datang. Hi guys, good vibe only guys. No sad, jangan sedih-sedih. Happy go lucky, yay. Itu maksudnya good vibe only. Nah, prinsip good vibe only ini mengajar kita hanya melihat kepada satu sisi kehidupan sahaja yang dia katakan, look only on the bright side. Lihat kepada sisi yang cerah sahaja. Saya tidak katakan itu salah ya, tapi kita akan terus belajar. Dia katakan, abaikan perasaan negatif kamu, abaikan masalah kamu. Ya, kita fokus kepada apa yang baik saja, kan? Apa nih? Positive energy. Datanglah positive energy. Akan manifest positive energy. Macam tu. Ya, jadi inilah yang banyak terjadi pada hari ini. Dan sekiranya ada perasaan ataupun reaksi yang tidak baik datang, nah, mulalah segala sesuatu yang diajarkan oleh dunia ini akan menyekat dan menghentikan ya seumpama keadaan yang sehingga semua yang kita tampilkan baik-baik saja dan macam apa yang kadang-kadang orang katakan kelihatan seperti kita itu bertopeng, kan? Bertopeng dan sebenarnya ya toxic positivity ataupun good vibes only ataupun apa yang orang ideologi seperti positive only dan sebagainya ini sebenarnya akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik seperti yang ada di screen. Misalnya akan membawa trauma kepada orang yang tidak diberikan peluang mengekspresi ataupun menyatakan perasaan mereka. Contohnya sewaktu kita kecil kan, saya tidak tahu lah dalam keluarga lain, tapi di dalam keluarga kami syarat dia straight A. Syarat dia kamu mesti sekolah tinggi. Itu yang ada dalam keluarga kami. Other than that tidak diterimalah. Maksudnya begitu. Kebanyakan keluarga di Asia begitu kan, kita sangat mementingkan pelajaran. Nah, jadi kadang-kadang it is beyond what we can handle. Tapi kita coba supaya kita boleh fit, kita boleh masuk. Nah, itu menyebabkan trauma, selalu berada dalam keadaan resah, anxiety, kalau something yang di luar daripada apa yang kita harapkan itu terjadi. Yang kedua, community yang toxic positivity ini akan menyebabkan pengasingan, isolation. Sebab sekiranya lah kita gagal dalam sesuatu, menyebabkan kita, contohlah minggu lepas ada seminar rebana kan. Dia katakan tiga firman Tuhan itu wajib dihafal. Jadi kalau saya ini seorang yang
lemah menghafal, mungkin faktor usia juga kan. Dulu kan memang yang paling jago menghafal lah tuh, tapi sekarang agak susah. Mana Chelsea? Adakah Chelsea hari ini? Dia tuh paling jago menghafal tuh. Nah, di belakang sana dia. Jadi sekiranya saya seorang yang merasakan begitu di dalam community yang begitu, di mana semua orang mau tampil hebat, tampil gah, saya sebagai orang yang tidak mampu akan merasa terasing. Dan saya tidak akan dapat merasakan I'm part of that community sebab semua orang di situ positif, semua orang hebat, semua orang gagah begitu. Itu kesan dia, ada pengasingan. Dan yang ketiga mungkin ada mekanisme daya tindak yang tidak sehat lah. Contohnya mereka coba suppress emosi mereka dengan mengambil alkohol berlebihan, menonton wayang, makan dengan berlebihan, ataupun menyalahkan orang lain. Jadi inilah perkara yang terjadi sekiranya kita tidak diberikan ruang untuk menunjukkan emosi kita yang sebenar. Itulah sebab di hari-hari ini juga banyak orang yang mengalami tekanan perasaan ataupun mengalami masalah mental. Ya, karena apa? Karena saya rasakan sebenarnya di dalam kehidupan kita pada hari ini, realitinya prinsip good vibe only, prinsip positive energy only ini tidak akan dapat membantu kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan, betulkah? Sebab masalah di dalam kehidupan kita ni, cabaran-cabaran yang kita alami ini akan semakin hari semakin besar. Kalau hari ini kita berjaya hadapi, esok makin besar dan rasanya positif energi yang kita kumpul itu pun tidak akan membantu kita untuk survive dalam keadaan hari ini yang sangat mencabar. Betulkah? Ya? Biar itu cabaran di tempat pekerjaan ataupun keluarga kita, mungkin ada yang jatuh sakit, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang mengalami masalah dalam keluarga, penceraian dan sebagainya. Hari demi hari setiap kali masalah ini datang, saya tak boleh berdiri dan saya katakan, good vibe only, positive energy only. Tak boleh sebab dia tak akan dapat membantu kita. Sebab kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya emotion are good and gracious gift to every man and woman created in the image of God. Maksudnya emosi adalah satu anugerah yang baik dan yang begitu indah kepada setiap lelaki dan wanita yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara dan saudari, kita semua diberikan keistimewaan to feel, untuk menikmati, ya. Apakah itu? Perasaan. Kita sejak makhluk yang ada perasaan kan? Ya. Jadi tidak perlu kita ikut apa yang dunia katakan good vibe only, positive energy only. Tidak perlu. Sebab Tuhan katakan kita boleh dan kita bebas. Malah itu adalah satu keistimewaan untuk kita feel dan juga kita, bukan saja kita merasakan tetapi kita express, kita menunjukkan. Sebab Tuhan sangat menghargai bila kita datang kepada Tuhan dengan jujur dan katakan, Tuhan, it's not good. Tuhan, saya bukan dalam masalah yang sangat baik sekarang. Tuhan, saya dalam keadaan yang hancur hati. Ya, di saat kita, macam saya katakan tadi, hilang pekerjaan, ataupun ditimpa penyakit kritikal, ataupun kita berada dalam keadaan yang gembira. Ya, kita bebas katakan kepada Tuhan, dan itulah yang membuatkan kita berbeza daripada community yang lain. Karena apa? Karena Tuhan, Dia memahami setiap kelemahan kita. Dia memahami setiap kekurangan kita. Dan itu ditunjukkan dalam bukti firman Tuhan yang beberapa saya boleh kongsikan, ada banyak lagi. Contohnya kita baca dalam Mazmur 34:8. Tuhan merapati orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang menyesal. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Jadi tak perlu kita datang kepada Tuhan dan pura-pura, wah Tuhan saya bagus. Sebenarnya kita tidak bagus. Ataupun kita jumpa kawan-kawan kita, ya saya sangat happy. Ya semua baik-baik saja, sebenarnya kita tidak. Dan firman Tuhan juga katakan, cukuplah kasih kurniaku bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Tuhan tahu kita ada kelemahan. Dan juga 1 Petrus 5:7. Serahkan segala kerunsinganmu kepada Allah, Dia mengambil berat tentangmu.
Serahkan semua kerunsingan kita. So it's okay to be runsing. Okay kalau kita ada masalah. Okay lah kalau kita dalam cobaan, dalam badai. It's okay. Dan Tuhan juga mengatakan dia menyembuhkan mereka yang patah hati. Dan dia membalut luka mereka. Jadi maksudnya it's normal kalau kita akan merasa luka. Sebab kita manusia biasa. Selagi kita di dalam dunia ini kita akan terluka. Ya, jadi kalau kamu terluka di dalam gereja, jangan berhenti datang ke gereja ya. Datang lagi minggu depan dan mungkin brother Tama lukakan kamu, mencakap, brother saya terluka dengan brother. Tapi saya tahu brother bermaksud baik. Jadi saya akui perasaan saya terluka. Saya apakah perasaan kita gembira ataupun sedih, dan kita express. Kita sama-sama go through our emotion dan kita akan disembuhkan seperti yang Tuhan kata. Dalam Matius 5:4, diberkatilah mereka yang bersedih kerana mereka akan terhibur. Ataupun marilah semua ke sisiku, semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberikanmu kelegaan. Jadi jemaat Tuhan, apa yang kita boleh lihat di sini pada hari ini adalah dalam semua perkara ataupun situasi yang kita hadapi, dia katakan kita tetap boleh bersukacita kerana ada harapan di dalam Tuhan. Ya, dan harapan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi ataupun orang-orang di sekeliling kita pada hari ini. Nah, dan harapan yang kita miliki ini yang menyatukan kita pada hari ini. Contohnya di tempat ini kita datang daripada pelbagai latar belakang, amin. Ya, sebelum kita datang di sini kita mungkin tidak kenal kawan kita yang datang jauh dari Indonesia. Ataupun kawan kita yang jauh datang dari luar negara. Yang datang dari Sabah dan Sarawak. Yang datang daripada seluruh semenanjung. Tetapi bila kita ada di rumah Tuhan, apabila kita dalam community kita di sini, kita rasakan kita ada satu ikatan, ada satu bonding yang mengikat kita di tempat ini. Dan itu adalah harapan. Sebab kita semua yang di sini pada hari ini, kita ada satu harapan yang sama. Ya. Dan apakah asas harapan itu? Tadi dalam teks kita katakan seperti ini kan, 1 Petrus 3:15. Apa dia katakan? Sentiasa bersedia memberikan jawapan yang meyakinkan apabila seseorang bertanya asas harapan dalam hatimu. Apakah asas harapan kita? Asas harapan kita yang pertama adalah melalui kebangkitannya. Melalui kebangkitan siapa? Yesus. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata begini. Puji bagi Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Kerana belas kasihannya yang amat besar, dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dalam harapan yang tidak binasa. Amin. Ya, kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian itu mengurniakan kita kelahiran baru. Maksudnya apa kelahiran baru itu? Maksudnya kita telah dilahir baru. Tadi ada mengatakan tentang baptisan kan? Ya, baptisan itu bila kita dimasukkan ke dalam air, maksudnya kita mati di dalam dosa, di dalam semua kelemahan kita. Bila kita dibangkitkan kembali, kita diberikan satu kelahiran baru dan kita dikurniakan. Maksudnya kita tidak lagi hidup di bawah pengaruh dosa ataupun pengaruh dunia ini, tetapi kita hidup di dalam kelahiran baru. Di dalam Kolose 3 ayat 3 berkata, karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Allah. Kita mengambil bagian di dalam kematian Kristus, betul? Kita mati bersama-sama dengan Kristus dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Firman Tuhan katakan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maksudnya semua kelemahan-kelemahan kita yang dulu, semua kegagalan, semua pengaruh dosa, tabiat-tabiat buruk kita sudah lupakan. Sudah tidak kelihatan lagi. Dia katakan kita tersembunyi di dalam Tuhan. Apa yang kelihatan lagi di depan kita itu ialah kemuliaan Tuhan.
Apabila orang melihat kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan, kita orang percaya menjadi seperti aroma Kristus. Kan, hidup kita ini adalah aroma Kristus, dia katakan. Maksudnya aroma itu adalah sesuatu yang kita boleh cium baunya. Siapa yang enjoy perfume kamu semalam? Sewaktu kamu datang di festival semalam, semua orang dapat perfume kan? Enjoy kan? Ya, jadi maksudnya bila kita pakai perfume tuh, kita jalan saja orang tahu, wow, harumnya, dan orang tengok, mana yang wangi tadi tuh. Begitulah kita orang percaya, bila kita berjalan sejak dia katakan kita aroma Kristus, dan orang melihat kita, orang mencium bau kita, ada sesuatu yang berbeza dalam kehidupan kita. Bukan kita tahu, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kita, roh Tuhan yang membuatkan kita lain daripada yang lain, dan orang boleh lihat itu, bahkan orang boleh mencium aroma Kristus itu. Pernahkah kamu berjumpa dengan orang seperti ini? Dan kamu rasakan, wow, Tuhan ada bersama dengan orang ini. Betul kan? Ya, nah di dalam ini juga ayat hafalan semua pelajar Truth, sila hafal. Truth bulan depan ya, bersedia kamu. Ini ayat yang kita hafal 2 Korintus 5:17. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Nah, ini adalah harapan kita. Inilah janji Tuhan. Kalau dulu hidup kita dalam dosa, kalau dulu hidup kita penuh dengan kelemahan, tetapi sekarang firman Tuhan kata siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sekarang kita semua ciptaan baru. Boleh katakan orang kanan kiri kamu ciptaan baru? Ya, jadi apa maksudnya ini? Kalau kamu pergi, contohlah sekarang kita ada di Semenanjung. Sebab kita datang bekerja di sini, sekolah di sini, bergereja di sini, kita sudah diubahkan, betul? Satu hari nanti, sewaktu kita balik ke kampung kita, mungkin dulu kita ada geng-geng yang suka panjat pagar sekolah kan, ponteng sekolah kan. Mungkin kita ada geng-geng yang suka, mana nih, minum, pergi merempit. Ya, bila kita sudah diubahkan di sini, Tuhan kata siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sewaktu kita balik nanti, dan orang coba mengatakan dengan saya, kamu pun begitulah, kamu pun beginilah. No, kita adalah ciptaan baru, semua yang lama telah berlalu dan yang baru kini sudah datang. Segala-galanya baru, itulah harapan kita, amin. Kalau kita sakit dahulu, sakit ya, dulu masa saya sakit, saya merasakan macam something yang hilang daripada hidup saya. Satu organ daripada badan saya itu dibedah, dipotong, dibuang, remove. Maksudnya kalau itu boleh kita lihat dengan mata, kalau itu jari saya dibuang, tinggal 4, saya boleh lihat dia sudah tidak ada di situ. Itu. Tapi apa janji firman Tuhan? Segala-galanya baru. Walaupun mungkin ada yang kehilangan dalam kehidupan kita, hari ini ada harapan, segala-galanya baru. Dia adalah Tuhan yang menciptakan, betul? Dia Tuhan boleh menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sewaktu saya berkawin dengan suami saya dan saya risau. Sebab setelah saya mengalami pembedahan, saya cakap dengan dia, dokter, adakah kemungkinan saya untuk mendapatkan anak? Dia katakan, ada kemungkinan kamu akan dapat anak. Dan saya kata dengan JB, mau lagi kah kita kawin? Sebab dia suka anak, karena saya kata mungkin saya tidak tahu adakah saya akan ada anak ataupun tidak. Sebab masa itu saya sakit teruk juga kan. Tetapi saya percaya segala-galanya baru, wow. Walaupun sebelah ovari saya dibuang, tapi saya percaya di dalam Tuhan yang lama telah berlalu, yang sakit penyakit, yang perasaan yang tidak baik, yang mengatakan, oh kamu tidak mampu, kamu tidak dapat, dan kamu bukan seperti wanita lain. Di dalam Tuhan semuanya baru. Dia Tuhan yang mencipta, yang tidak ada pun dia akan cipta menjadi ada. Amin. Sebab itu kita ada harapan. Itu yang membezakan kita dengan orang di luar sana. Orang di luar sana mungkin, yalah saya sudah tidak ada harapan lah, beginilah saya. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ada harapan melalui kebangkitannya. Tuhan bangkit, dia hidup hari ini. Dia memberikan kita hidup juga hari ini. Yang kedua, asas harapan kita yang kedua adalah melalui kedatangannya kelak.
Siapa tidak sabar nih? Wah, oke, Pastor Linda saja. Saya pun tidak sabar nih, penat di dunia ini. Oh, geraulah. Apa Rasul Paulus kata? Dia pun mau pergi, tapi dia katakan ada banyak lagi tugas yang dia perlu selesaikan. Jadi dia rela ada di sini. Dia mau selesaikan dulu tugas dia. Selesaikan dulu tugas kita ya. Jangan tergesa-gesa kamu. Oke, 1 Petrus 1:13 dia katakan, oleh yang demikian bersedialah dengan akal budimu, berjaga-jaga dan sandarkanlah harapan kepada kasih kurnia yang akan kamu terima apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Yesus akan datang kelak. Amin. Amin. Tuhan akan datang. Ya, itu pasti. Kalau Tuhan akan datang, kita tidak tahu bila kan, tapi kita tahu dia akan datang. Jadi bagaimana kita hidup hari ini dengan kita tahu Tuhan akan datang. Mesti kita mau hidup yang terbaik kan? Kita mau lakukan yang terbaik, kita melayani, kita mau lakukan yang terbaik. Kalau kita bekerja, kita mau bekerja dengan terbaik. Sebab kita menantikan kedatangan Yesus Kristus itu. Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang muncul, yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan muncul bersamanya dalam kemuliaan. Ya, inilah kemuncak harapan kita. Apabila Yesus datang nanti, apa firman Tuhan katakan, there are no more sicknesses, tidak lagi sakit penyakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka, yang ada hanya damai, sukacita di dalam Tuhan. Jadi inilah sementara kita menantikan Tuhan, menantikan penyempurnaan rancangan akhir Tuhan ini. Kita menanti dengan harapan. Bolehkah kamu lihat orang di sekeliling kamu? Adakah kamu melihat orang yang sempurna? Coba kamu lihat jiran sebelah kanan, sebelah kiri kamu. Kamu melihat seorang yang perfect kah? Tidak kan? Mungkin kamu sedang melihat seorang yang sakit. Mungkin dia tidak nyatakan. Mungkin ada orang yang dalam masalah keuangan. Ataupun mungkin yang ada masalah dengan ibu bapak mereka, anak-anak mereka. Kita tidak melihat orang yang sempurna di tempat ini pada hari ini. Kan? Betul? Ya. Tapi coba kamu lihat sekali lagi. Adakah kamu melihat orang-orang yang berpengharapan di tempat ini? Ada? Adakah? Ya. Tadi kita melihat kan? Kita menari. Hiha, 1, 2, 3. Mana Brian tadi? Kita menari, kita bersukacita, kita menyembah Tuhan. Walaupun saya tahu 100% semua kita yang ada di tempat ini, kita tidak sempurna. Ada beban, ada hal yang dalam hati kita pada hari ini, tetapi kita membuat keputusan untuk datang, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, sebab kita tahu, kita berharap akan kedatangan Tuhan pada masa yang akan datang, betul? Ya, ini yang Tuhan katakan dalam Yohanes 16:33. Segalanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia. Wow. Amin. Kita ada damai sejahtera. Iman kita diteguhkan. Ya, itu ayat yang pertama dalam teks kita pada hari ini. Ayat yang kedua dalam teks kita pada hari ini ialah bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan. Jawab dengan lembut, dengan suara hati yang murni. Dalam arti kata lain, bagaimana kita mengongsikan cerita kita kalau ada orang bertanya, apakah asas harapan kamu? Apakah cerita kamu? Jadi dia katakan, bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan. Bagaimana kita boleh mengongsikan iman kita, itu maksudnya. Ada beberapa langkah praktikal yang saya share di sini. Yang pertama, mulakan dengan berdoa untuk orang tersebut. Ya, mungkin ada orang di dalam community kita, di sekitar kita yang selalu ada dengan kita. Mungkin itu koleg kita, rekan sekerja, ataupun kawan sekelas kita. Ya,
berdoa untuk orang itu. Ataupun kamu katakan, Tuhan, siapakah yang Tuhan mau hantar kepada saya untuk saya kongsikan apa harapan yang ada di dalam saya. Berdoa dulu ya. Yang kedua, perhatikan. Yang kita minta kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita siapakah orang itu. Berdoa ya dan tunggu. Perhatikan, tengok siapa yang Tuhan hantar. Setelah Tuhan menunjukkan orang itu, oh ini orangnya. Dialah orang yang selalu dalam keperluan. Dialah orang yang selalu ditinggalkan. Seperti itu kan dalam community terasing contohnya. Yang ketiga itu jangkau mereka. Connect with them, hubungi mereka. Ya, tanyakan soalan, bawa mereka minum kopi, ya keluar, main futsal ke apakah, keluar, connect dengan mereka. Yang keempat ialah dengar. Ya, dengar. Apa Eldaan kata hari itu? Show up and shut up. Ya, itu yang Eldaan kata. Show up, maksudnya kita dengar. Dengar dengan telinga, dengar dengan hati apa yang ada di dalam kehidupan mereka, apa situasi, apapun yang mereka sedang alami. Setelah itu kita bina hubungan dengan sengaja. Maksud bina hubungan dengan sengaja ini intentional. Kita plan. Dalam 1 minggu tuh at least 1 hari, dalam 2 hari ataupun 3 hari, at least 1 hari saya akan message dia, saya akan tanya dia, apa kabar dia. Kalau saya keluar pergi lunch, saya nampak dia lunch 1 orang, mungkin saya akan pergi makan dengan dia. Itu maksudnya dengan sengaja, bina hubungan dengan sengaja. Kemudian yang keenam, baru kita kongsikan cerita iman dan harapan kita. Sebab bila kita sudah membina hubungan, baru kita boleh masukkan dan bercerita kepada mereka kita punya asas iman dan harapan kita. Dan yang ketujuh, itu adalah jemput mereka ke dalam community, ke dalam cell group. Ya. Ada orang kalau dia baru mau mengenal dengan kita, dia hanya selesai dalam kumpulan kecil. Mungkin dia takut untuk datang terus ke gereja. Kan it's okay. Bawa dia ke dalam cell group kamu. Kalau kamu belum ada cell group, ya kamu mulakan. Why not? Just keluar. Makan, minum, bermula daripada situ dan slowly. Kamu tanya pemimpin kamu, orang di gereja, bagaimana saya boleh terus bertumbuh di dalam community ini, ya jemput. Dan setelah itu jemput mereka untuk mengenal sumber harapan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam kita lakukan ini, firman Tuhan katakan lakukan dengan lembut dan hormat. Jangan menjadi seperti orang Kristen yang selalu mau bersoal saja, selalu mau berdebat saja, ya. Ada 2 kan, ada seorang yang suka berdebat. Dengan orang tak boleh kena challenge nih, dia punya iman nih. Dia mau, sebab dia hafal sudah nih kan, nih Bible nih kan. Dia mau berdebat sudah, jangan. Ya. Sebab itu di dalam Matius 10:16 katakan, dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, apakah hikmat daripada ini? Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah satu gabungan penginjilan, penjangkauan yang sangat hebat yang Tuhan ajar. Maksudnya ialah, pernahkah kamu lihat ular mengejar mangsa dia? Kamu ke hutan kan, kita dari Sabah Sarawak ini, kita pergi ke sungai tiba-tiba ular kejar kita, adakah? Saya rasa tidak pernah lah, kecuali kita berjalan-jalan, tiba-tiba kita nampakkan ular, dia tak buat apa-apa tau, dia hanya mungkin dia relax, santai. Pas sudah nampak kita mulai lari ataupun kita kacau dia akan mungkin kejar dia. Ya, itulah hikmat dia. Hikmat dia adalah menunggu. Ular tidak akan mengejar mangsa dia terlebih dahulu. Dia menunggu. Ya, jadi kita menunggu dan melihat, perhatikan siapakah yang Tuhan hantar kepada kita. Kalau ular kan dia perhatikan, mungkin mangsa dia datang lalu situ dan dia mau kacau. Dia ngap kan, tapi kita tidak mau ngap lah, ya kan? Setelah itu firman Tuhan ini disambung dan tulus seperti merpati. Sebab merpati kenapa? Sebab merpati adalah burung yang sangat jinak, ya. Dan merpati juga adalah simbol keamanan, peace, ya, peace. So bijak seperti ular,
tulus seperti merpati, gabungan penginjilan yang Tuhan berikan kepada kita. Duduk, tunggu, doa, lihat siapa itu. Baru kita datang dan melayani seperti merpati. Dia lemah lembut, dia tulus, dia peace, seperti itu. Nah, jadi inilah dasar firman Tuhan kita sudah bincangkan tadi. Apakah itu asas kepercayaan dan harapan kita? Ada dua tadi, melalui kebangkitannya dan melalui kedatangannya. Dan apa dia kata, bersedia untuk menjawab. Ada beberapa hal praktikal yang saya sudah share tadi. Nah, inilah kita sedang membincangkan firman Tuhan pada hari ini. Sementara kita menantikan harapan kita, Yesus akan datang, kita terus menjadi berbeza daripada community lain. Kita masih hidup dalam dunia yang sama kan? Ya, kita masih hidup dalam dunia yang sama, masih ada cabaran dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di dalam kita itu membuatkan harapan kita pada apa yang ada di depan kita, itu yang membuatkan kita berbeza. Amin. Ya, dan saya ingin menyimpulkan, inilah kesimpulan perkongsian saya pada hari ini dengan sebuah kisah harapan yang begitu menguatkan dan meneguhkan hati saya. Nah, ini saya kongsikan dengan izin ya. Ya. Nah, ini adalah gambar si Sandra, dia ada di situ, dan beberapa kawan-kawannya. Gambar yang ini, yang tengah makan ini adalah 2 hari sebelum mendiang Datuk Mutang yang di Pertua Dewan Negara meninggal dunia. Jadi pada waktu ini, dalam beberapa harilah seminggu, kami pegawai-pegawai di Dewan Negara, kami di YPDN lah, di office kami tinggal di office lah, kami tidur di sana sebab kami tengah standby kan. Dan pada malam itu si Sandra dan kakak-kakaknya katakan mereka mau datang ke pejabat dan mereka mau membawa kami makan malam bersama. Dan mereka datanglah, ada 4 orang kan di situ kan, dan kami makan bersama. Ada bos saya, 2 orang bos saya di situ, kolik saya, ya. Dan kami bercerita tentang all the good things yang berlaku, yang kami lakukan bersama-sama dalam jangka waktu yang pendek. Kami bekerja bersama dan si Sandra dan juga kakak-kakaknya ada Aunty Marta, Aunty Dina, Aunty Rangai di situ. Mereka sangat positif. Dia orang kata dengan kami semua, ada 4 pegawai di sana kan kami, dia orang katakan semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Kita percaya kepada Tuhan. Dan selepas itu kan dalam kami tengah cerita ketawa-ketawa happy-happy, bos saya keluar daripada bilik. Dalam bilik, kami makan dalam bilik meeting. Saya tanya dengan dia, bos, kenapa kamu keluar? Dia cakap, saya tidak tahanlah duduk dalam bilik itu. Dia kata begitu. Kenapa saya cakap dengan dia? Dia cakap, Datuk punya sister, semua sangat hopeful. They are too hopeful and I'm afraid of it. Mereka penuh dengan harapan, mereka penuh dengan semangat. Itu membuatkan saya takut. Saya tidak tahan duduk di situ, saya mau keluar, dia kata. Dan fast forward, 2 hari kemudian, Datuk Mutang diisytiharkan meninggal dunia. Dan pada waktu itu kami semua pegawai macam tidak tahu kan, kami kehilangan kata-kata. Tetapi orang yang pertama kali menghantar kata-kata dorongan dan semangat untuk saya secara pribadi dan saya rasa kami semua juga adalah Datuk Sister, maksudnya Sister Sandra dan kakak-kakaknya. Kata-kata dorongan yang kami terima daripada mereka. Wow, saya katakan, macam mana ini? Sewaktu kami, dan itu gambar mereka di dalam, itulah, kamu tak pernah pergi parlimen kan? Ya, inilah tempat duduk yang di Pertua Dewan Negara, di parlimen sana tuh. Nah, saya percaya sewaktu saya melihat gambar ini kan,
Saya percaya mereka boleh berbuat demikian sebab ada asas harapan yang mereka pegang dalam hati mereka. Dalam kebangkitan Kristus, dalam kedatangan Kristus yang akan datang. Sewaktu kami di Miri dan berjumpa dengan Pak Tagel, itu Bapak dia kan, Bapak Sis. Pertama yang dia tanya dengan kami kan, dia jumpa kami, dia katakan, aduh, apalah kerja kamu lepas nih, kesiannya kamu. Apa ya? Yang dia risaukan bukan dia tahu. Bukan dia, bukan anak dia juga. Yang dia risaukan tuh kami, pegawai-pegawai dia. Adakah orang seperti itu? Dan saya lihat itu adalah gambaran seorang yang meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Even di dalam waktu yang seperti itu. Ya. Ini adalah harapan. Sewaktu pegawai kami, sebab pegawai dari parlemen, ramai kami yang datang ke Miri untuk funeral kan. Kami semua sangat sedih. Tetapi semua ahli keluarga mereka pula yang berkata kepada kami, dengan kawan-kawan kami yang Melayu. Dan mereka katakan, it's okay, satu hari nanti kita akan berjumpa di surga. Itu yang mereka katakan kepada kami semua. Sampai kawan saya yang pegawai pun yang bukan orang yang kenal Tuhan pun kata, ya kita akan jumpa di surga satu hari nanti. Seperti itu, dan itu sangat mengubah bagaimana kami menerima keadaan ini. Itu sangat memberi impact bagaimana kami respon dengan hal yang terjadi pada hari ini. Contohlah saya rasa kalau kami tidak menerima satu impartation, pengharapan seperti ini daripada keluarga mereka, saya tidak tahu kalau kami semua di dalam tim boleh berdiri sampai hari ini. Saya jujur katakan dalam beberapa bulan ini, kami sangat dalam cabaran lah. Kan Fik, ada kolega saya di sini. Beberapa bulan ini kami tidak ada gaji ya. Kami tidak ada gaji. Kalau kamu tidak dapat telepon saya selepas ini, phone saya akan abal atau kan. Jangan cari saya. Saya katakan Tuhan, macam mana saya survive nih. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 sudah. Tetapi di atas semuanya ini, kami boleh terus berdiri dan mengatakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, kami punya harapan di dalam Engkau. Sebab apa yang diimpartasi daripada keluarga ini kepada kami semua. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Nah, saya pasti si Sandra dan keluarganya juga masih berduka. Begitu juga dengan kami yang lain. Semua orang di parlemen, kami kehilangan pemimpin yang sangat baik. Dan kami juga sedang bergumul, ya Tuhan, di mana kami akan pergi selepas ini, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini, saya boleh katakan sekarang hati kami penuh dengan damai sejahtera. Ya, sebab harapan kita bukan dengan apa yang dilihat oleh mata fisikal kita di dunia ini, tapi harapan kita di dalam Tuhan. Amin. Sabtu kita community yang berbeza, kita kontra budaya. Itulah kita, harapan kita di dalam kebangkitan Tuhan, di dalam kedatangannya nanti. So kita boleh berdiri di sini pada hari ini dan kita melihat ke depan penuh dengan harapan. Apa yang ada dengan kita lakukan dengan setia. Ya, kita lakukan dengan yang terbaik. Ya, saya minta worship team untuk naik ke atas. Dan saya masih ingat 3 atau 4 tahun yang lepas, mendiang Datuk Mutang ada datang ke Kuala Lumpur dan kami minum di KL Central bersama dengan si Sandra. Kami sarapan pagi sebab dia suka sarapan pagi. Dan dia tanya dengan saya, apa yang kamu buat sekarang? Di mana kamu bekerja? Dan dia katakan, saya bekerja di gereja. Memang selepas saya graduate, saya bekerja di gereja. Oh, kamu jadi apa? Saya kata, kamu jadi pastor kah? Saya kata, tidaklah. Ya. Dan dia katakan begini, kita sangat memerlukan pastor-pastor muda. Ya.
Kita sangat memerlukan anak-anak muda hari ini, tidak perlu jadi pastor lah. Kita berdiri teguh dalam iman kita itu sedang membuat perbezaan. Kita berdiri teguh dalam iman kita, di luar sana kita hidup penuh dengan pengharapan sudah membuatkan kita berbeza. Sudah memberikan impak kepada community di luar sana. Ya, dan ini yang dia sangat mendorong saya pada waktu itu. Dia ialah pelayan Tuhan ya. Dia adalah seorang penetua di gereja dia di Miri. Itu yang dia kongsikan kepada saya. Ya, dia katakan, ya why not? Dia kata sekarang gereja kekurangan pemimpin muda yang mau committed kepada Tuhan. Yang mau committed kepada iman mereka, yang mau committed menjadi berbeza untuk community, bangsa dan negara kita. Itu yang dia katakan dan saya pegang itu sampai hari ini. Ya, saya akan akhiri dengan ini dalam Kolose 1:5. Karena harapan yang ada bagimu di surga yang telah kamu dengar dalam kata kebenaran, yaitu Injil. Inilah janji Tuhan kepada kita. Harapan kita di surga. Dan ini adalah kebenaran. Ini adalah Injil. Di dalam Yohanes 14:2 juga Tuhan berjanji, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Janji Tuhan ya, di tempat Tuhan di mana Dia akan bawa kita satu hari nanti, di situ banyak tempat tinggal. Boleh untuk kita semua ada tempat kita sendiri di sana nanti. Jadi selagi kita ada di dunia ini pada hari ini, di dalam kita menantikan, ya Tuhan, mari kita tetap setia dalam pengharapan kita. Sehingga dunia melihat macam bosnya tadi kan, bos kenapa kamu keluar? They are too hopeful. Mereka terlalu ada harapan mereka yang sangat luar biasa yang membuatkan saya takut. Sampai orang akan melihat apa harapan yang di dalam dia, sampai apapun melanda hidup dia bukan good vibe, dia bukan positive energy, tapi dia adalah harapan di dalam Tuhan. Itu yang membuatkan kita boleh menjadi saksi kepada dunia ini. Ya, mari kita ambil waktu sejenak. Kita sudah sampai di penghujung firman Tuhan pada hari ini. Kita ambil waktu ini. Kita akan menaikkan lagu ini bersama-sama. Kalau kamu mau berdiri boleh. Tapi kalau kamu mau duduk, kamu merenungkan, boleh. Kita ambil waktu ini untuk merenungkan harapan yang ada di dalam kita. Semua kita ada harapan. Dan apapun keadaan kita pada hari ini, mari kita katakan, mari kita bisikkan ke dalam hati kita, saya ada harapan di dalam Kristus. Ada harapan untuk saya. Karena harapan saya bukan tergantung kepada situasi saya, bukan tergantung kepada apa yang saya alami, tetapi tergantung kepada Tuhan yang setia. Nah, sementara kita menaikkan penyembahan ini, kita terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Arahkan mata kita kepada Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan untuk meneguhkan hati kita. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku
percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, sumber harapan kita. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Kami jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pengharapan rencana-Mu yang hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah sumber harapan kami ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya juga tergerak untuk membuka ruangan di depan ini. Kiranya ada di antara kita yang mengatakan, saya perlu harapan ini dan saya mau harapan saya diteguhkan semula. Dan mungkin ada di antara kita yang berada seperti di hujung sudah orang katakan, dan kita memerlukan harapan ini. Kamu mau berpegang teguh kepada harapan ini. Mimbar di depan ini terbuka, dan kalau kamu merasakan kamu mau didoakan,
kamu boleh datang ke depan dan pemimpin akan mendoakan untuk kamu. Haleluya, haleluya. Kita semua dalam sikap berdoa, Tuhan meneguhkan hati kita, Tuhan meneguhkan iman kita, Tuhan meneguhkan harapan kita. Apapun itu yang membuatkan kita mungkin seperti kehilangan harapan, seperti tidak punya harapan dalam hidup kita, dan tempat di depan ini, di mimbar ini terbuka untuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan beban kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu chorus ini yang perlahan. Dan kalau kamu rindu, kalau kamu mau Tuhan memenuhi kamu dengan harapan ini, harapan yang baru yang Tuhan mau segarkan, Tuhan mau perbaharui di dalam kamu, tempat di depan ini terbuka dan kamu boleh datang ke depan. Haleluya. Harapanku, Yes, Lord Jesus. di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Lord, kita terus melihat kepada Tuhan. Percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku, Ya, ruangan di depan terbuka untuk di kita. dalam-Mu, Kita boleh ya datang hanya Kau ataupun kamu boleh Yesus reach out kepada orang di sebelah kanan dan kiri kamu untuk kamu berdoa bersama ya. ku percaya ku aman Haleluya. mengagakkan Yes Lord, yes Lord. rencanamu di jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Haleluya. Ketika kita menyanyikan lagu ini, mari ajari dirimu untuk memiliki pengharapan. Karena banyak hal dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita yang merampas pengharapan itu. Masa depan Yes Lord. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. harapan Mungkin kalau ada Anda yang mengikuti secara online ataupun ada di kalangan Anda yang ada di dalam ruangan ini yang mengalami yang tidak berani untuk tampil ke depan ya, tetapi engkau di dalam hatimu ada sebuah pergumulan ya, ada sebuah tekanan, ada sebuah isu yang engkau rasa seperti tidak ada pengharapan. Tetapi mari hari ini kita mau terima firman Tuhan bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan. Dan di dalam Yesus itu ada masa depan yang gilang gemilang. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Haleluya Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Jesus, haleluya Lord. Haleluya. Engkau mengenal setiap hati yang ada pada pagi hari ini. Dan Engkau kenal keadaan setiap pribadi tanpa satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu isu-isu yang berlaku di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Engkau tahu Bapa Surgawi bagaimana keadaan hati kami Bapa. Tuhan, kami mengakui keadaan kami. Kami mengakui kesedihan kami. Kami mengakui ketakutan kami. Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa Surgawi keraguan-raguan di dalam hati kami. Tetapi hari ini ketika kami belajar firman kehidupan-Mu, ketika kami belajar bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan di dalam Engkau Bapa, satu hari nanti kami akan menerobos setiap Bapa keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kami, sehingga kami akan mencapai Bapa kemerdekaan yang penuh di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Bapa, melepaskan berkat kepada setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini mengakui secara jujur di hadapan-Mu keadaan mereka. Engkau jamah mereka, Engkau sentuh mereka dengan sentuhan kasih-Mu, karena Engkau saja yang dapat mentransform kehidupan, karena Engkau saja yang dapat mengubahkan ketakutan, bahkan Bapa Surgawi keraguan-raguan Bapa akan hal-hal yang mereka lalui Tuhan, kepada pengharapan, kepada iman yang bangkit di dalam pengharapan kepada janji Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah ya dan amin. Oleh itu setiap Anda yang ada hari ini, yang percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, bahwa keadaan yang kau lalui akan engkau melihat terang di depan-Mu, maka terimalah dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Bahwa engkau akan melihat jawaban akan segala isu yang kau lalui dalam masa-masa terdekat ini. Karena hanya pengharapan itulah yang membolehkan engkau mengalami janji-janji Tuhan. Diberkatilah engkau yang ada di rumah Tuhan hari ini, yang telah memutuskan untuk duduk diam di kaki Tuhan, belajar berharap, belajar mendengar suara kebenaran, sehingga engkau akan terus diteguhkan dalam hari-hari ke depan, dan pulanglah membawa berkat yang luar biasa, berkat pengharapan di dalam Kristus Yesus. Maka engkau akan berjalan dalam terang kebenaran, dan setiap apa yang kau alami di dalam masa-masa terdepan ini, engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati dan engkau akan dilindungi. Maka Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia, hari ini sampai pada masa kedatangannya yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya, yang telah menerima janji firman kebenaran ini, meresap masuk menjadi daging dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan,